Ya baik, ini bagi siswa yang kesulitan mengakses atau mencari kelas di kelas maya yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru, ini saya simulasikan atau saya tunjukkan caranya supaya bagaimana mencari kelas maya, baik itu kelas 7 maupun kelas 8, sehingga pencariannya eh, mudah. Sebenarnya tidak ada yang sulit. Sekarang saya coba simulasikan, saya masuk dengan akun salah satu siswa. Setelah login di kelas maya, klik cari kelas. Nah, ini harus tunggu. Kalau di aplikasi maupun web itu loadingnya memang seperti ini karena kelas maya, kelas digital atau kelas maya di rumah belajar ini aksesnya cukup, orang-orang yang mengaksesnya cukup banyak, bukan hanya siswa, guru, tapi semua orang, karena sekarang ini eh, banyak yang memang mengakses. Nah, sekarang setelah muncul cari kelas, tunggu sampai semua kelas default atau semua kelas yang ada di kelas digital ini muncul seperti ini. Nah, ini bukan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru sekolah kita, yaitu SMP Negeri 2 Atambua. Nah, bagaimana menemukan kelas-kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Atambua? Nah, setelah muncul seperti ini, jadi nanti tunggu loadingnya selesai, muncul di sini, baru dicari kelas ini ketikkan nama sekolah kita. Saran saya menggunakan huruf kecil saja. SMP Negeri 2 Atambua. Nah, kayak begini. Otomatis akan muncul semua ini. Karena memang Bapak Ibu guru memberikan identitas kelas maya, itu ada identitas SMP Negeri 2 Atambua. Nah, kayak begini. Jadi ada yang memang rata-rata. Nah, kemudian kelas-kelas ini ada yang kelas memang dibuat oleh Bapak Ibu guru, sudah disarankan untuk membuatnya kelas akumulatif. Artinya kelasnya digabung, rata-rata kelasnya digabung. Karena situasi kelas maya saat ini sulit atau mudah susah untuk dikoordinasi kalau kelasnya satu-satu. Misalnya kelas 7A sendiri, 7B sendiri, 7C sendiri, sama seperti ini. Contoh IPS kelas 8A sampai E itu artinya semua siswa-siswa yang merasa berada di kelas 8A sampai dengan E silakan masuk di kelas IPS. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah begini tinggal klik masuk saja. Nah, ini bisa dicari ke halaman berikut, next atau halaman 2, silakan diklik seperti ini. Tinggal diklik dan masuk nanti. Jadi saya kasih contoh, misalnya ini prakarya. Nah, ini ada kata kuncinya. Jadi prakarya ini kelas 7A atau kelas 7 pada umumnya, 7A 7 yang maksudnya 7 kelas 7 yang diajar atau diampu oleh Pak Jendria Rio Hermantai, guru mata pelajaran. Di sini sebenarnya basicnya Pak Jendri itu IPA, tetapi karena ada pembelajaran prakarya yang diampu sudah dipercayakan oleh sekolah, maka akan munculnya seperti ini. Jadi nanti jangan bingung, guru mata pelajaran IPA. Nah, nanti ada yang bingung, ini kok bagaimana? Nah, ini silakan dikomunikasikan di grup yang sudah ada. Kemudian kata kuncinya sudah di-share oleh Pak Jendri di grup, silakan diakses. Nah, ada yang tanya, Pak, kenapa harus pakai kata kunci? Karena supaya tidak nyasar atau tidak salah masuk di kelas di sekolah lain. Karena sekarang begitu banyaknya orang yang mengakses kelas maya atau rumah belajar. Begitu. Mungkin itu saja. Setelah bisa diakses kemudian diisikan kata kuncinya, silakan daftar dan otomatis akan mendaftar. Seperti itu. Kalau sudah terdaftar maka akan seperti ini. Nah, kelasnya akan ada, kemudian di beranda atau halaman depan akun kelas digital
siswa semua, kemudian klik detail. Nah ini, atau klik di judul bahasa Inggris kelas 7 SMP. Nah ini silakan masuk di dalam materi. Nah ini salah satu contoh. Oke, kemudian sekalian saya tunjukkan setelah masuk di kelas seperti ini ada pengumuman yang harus atau yang bisa kalian lihat. Nah contohnya seperti ini. Ini contoh ya, ini contoh. Kemudian ada forum diskusi. Silakan anak-anak mau berdiskusi di sini. Bukan hanya guru saja, tetapi ini semua siswa yang bergabung di kelas ini bisa diskusi di sini. Saling berbalas komen terkait dengan materi yang diajarkan. Nah, kayak begini. Kemudian di materi ini bisa dilihat di sini, klik lihat modul untuk mengakses modulnya. Nah, jadi harus sabar. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan seperti ini, nanti bisa di refresh lagi. Bisa di refresh lagi atau silakan menghubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk melihat kondisi kelas maya atau kelas digital yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nah, jangan panik, jangan jangan putus asa untuk mengakses kelas digital atau kelas maya di rumah belajar, karena memang di sini banyak yang mengakses. Kemudian ini adalah pengalaman baru dalam pembelajaran menggunakan media digital atau online. Kemudian di sini sekalian saya berbagi informasi. Jadi jangan hanya mengakses kelas digital saja. Di sini banyak sumber belajar. Nah, misalnya SMP, silakan klik SMP kelas 7. Nah, di sini semua mata pelajaran ada. Semua mata pelajaran ada. Kemudian bisa dipilih. Nanti bisa tampilkan topiknya. Nah, di sini memang tidak semua tema atau topik akan diupload atau yang tersedia di sumber belajar, tapi memang ada. Silakan mengakses. Nah, kemudian di sini bisa diklik salah satu salah satu materi yang ada di kelas 7. Kemudian ini di materinya berupa buku. Silakan dipelajari. Nah, begini. Jadi kalau rumah belajar, sumber belajarnya cukup baik. Jadi silakan dipelajari, dilihat. Nah, ini bukan hanya berguna untuk siswa saja, tetapi untuk Bapak Ibu guru juga bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di rumah belajar. Kemudian ini salah satu bagian daripada rumah belajar di sumber belajar. Kemudian di laboratorium maya juga silakan mengakses. Nah, di sini yang laboratorium mayanya silakan diakses. Kemudian ada soal-soal di bank soal di sini. Jadi versi web dengan versi aplikasi tampilannya sama. Di kelas 7. Nah, seperti ini. Jadi banyak soal-soal. Silakan di-explore di aplikasi atau di websitenya rumah belajar ya. Jangan takut, jangan segan-segan untuk mengakses, karena memang aplikasi atau yang seperti sudah kalian ketahui bahwa dia sama juga seperti game, sama dengan aplikasi yang lain. Jadi menyenangkan. Jadi silakan diakses. Nah, begitu. Jadi fitur-fiturnya di sini ada video pembelajaran, silakan diakses ya. Oke, mungkin itu salah satu yang bisa, ada beberapa hal yang bisa saya bagikan. Sebenarnya fokus concernnya pada kelas digital untuk cari kelas, tapi sekaligus saya mengenalkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Baik, terima kasih. Silakan share video ini ke teman-teman yang lain supaya bisa berguna untuk semua. Terima kasih.